Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang dimana kami akan mempresentasikan tentang materi kas dan setara kas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai Gabriel Sursamosir dengan NIM 3 digit terakhir 302 dan teman saya. Saya Nabila Diandriani dengan NIM akhir 321. Saya Halena Tiara Putri dengan 3 digit NIM terakhir 322. Saya Syamalina Hakim dengan 3 digit NIM terakhir 325. Saya Reva Septia Siboya dengan NIM akhir 326. Selamat menyaksikan video pemaparan kita. Halo teman-teman semuanya, jadi di sini kita akan membahas mengenai materi kas dan setara kas. Nah, yang pertama adalah kas nih. Jadi pasti teman-teman udah sering banget mengenai atau dengar kata kas nih, kayak kas gitu kan. Nah, jadi kas merupakan aset yang paling liquid, tapi untuk mengklasifikasikannya kita harus membagi menjadi dua syarat utama. Yang pertama adalah tersedia dan juga bebas. Maksudnya tuh apa sih untuk tersedia dan bebas ini? Jadi untuk tersedia adalah kas itu tuh harus benar-benar ada dan harus dimiliki setiap perusahaan untuk digunakan perusahaan untuk kepentingan operasional ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya bebas, jadi kas ini tuh harus bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran sesuai dengan nominal dan tanpa hambatan atau kendala apapun nih. Nah teman-teman, banyak nih yang sering salah paham mengenai hal ini. Misalnya deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau deposito yang di rollover terus menerus itu tuh bukanlah kas nih teman-teman. Kenapa? Karena dana tersebut itu tidak bisa ditarik sewaktu-waktu ketika perusahaan membutuhkan dana tersebut gitu. Nah, begitupun juga dengan perangko ataupun materai. Jadi sebenarnya mereka tuh hanyalah persediaan atau perlengkapan kantor aja. Nah, selanjutnya untuk mundur itu tuh baru bisa diakui sebagai kas tepat di tanggal jatuh temponya, dan cek kosong juga harus dilaporkan sebagai piutang, bukan kas. Melanjutkan dari teman saya, untuk pengeluaran rutin yang nilainya relatif kecil, perusahaan menggunakan sistem kas kecil. Dalam praktik akuntansi, kita mengenal dua metode pencatatan yang umum digunakan. Yang pertama adalah sistem dana tetap atau impres. Dalam sistem ini, perusahaan memberikan dana dengan jumlah tertentu kepada kasir. Saat uang hampir habis, kasir membuat laporan penggunaan dana untuk keperluan pengisian kembali. Keunggulannya, pengisian dana selalu sebesar pengeluaran yang telah dilakukan, sehingga saldo dana kas kecil selalu sama atau tetap. Yang kedua adalah sistem dana berfluktuasi. Berbeda dengan sistem tetap, di sini akun kas kecil digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang mempengaruhi jumlah dana, mulai dari pembentukan, penggunaan, hingga pengisian kembali dana. Karena setiap pengeluaran dicatat langsung di jurnal khusus, maka saldo kas kecil akan selalu berubah setiap saat sesuai dengan transaksi yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu analisis kasus dan rekonsiliasi. Mari kita bedah kasus PTX. Pada akhir periode, saldo kas menurut catatan perusahaan ada sebesar 50 juta. Namun, saat dicocokkan dengan rekening koran dari bank, ternyata ada selisih saldo. Setelah dianalisis, ternyata penyebabnya adalah adanya deposit in transit sebesar 5 juta yang sudah dicatat oleh perusahaan tapi belum masuk di bank, serta outstanding check sebesar 2 juta yang sudah dikeluarkan tapi belum dicairkan oleh penerima. Selain itu, bank juga telah mendebit biaya administrasi sebesar Rp100.000 dan juga mengkredit pendapatan bunga sebesar Rp500.000 yang belum diketahui oleh perusahaan. Oleh karena itu, kita wajib melakukan rekonsiliasi bank untuk menyesuaikan saldo perusahaan dengan saldo bank agar angka kas di neraca mencerminkan nilai yang sebenarnya. Nah, saya ingin melanjutkan dari analisis kasus yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Jadi, terkait dengan pendapatan bunga dari PTX tadi, di sini itu kita harus memperhatikan aturan perpajakannya. Berdasarkan PP nomor 131 tahun 2000 JOKMK 51-KMK-04-2002, yang dimana bunga tabungan dan deposito dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Jadi dalam akuntansi perpajakan ini, kita itu wajib menggunakan metode neto, yang dimana artinya sendiri bunga yang dicatat sebagai penghasilan adalah pendapatan
bunga setelah dikurangi PPh final. Sebagai contoh, jika PTX ini mendapatkan bunga sebesar Rp1 juta dan dipotong PPh final sebesar Rp200.000 oleh pihak bank, maka di laporan keuangan perusahaan, kita itu hanya mencatat pendapatan sebesar Rp800.000. Nah, di mana cara ini sesuai dengan petunjuk pengisian SPT tahunan PPh badan. Nah, karena bunga yang dibahas sebelumnya adalah objek PPh final, maka menurut peraturan perpajakan, penghasilan ini tidak boleh dikenakan pajak lagi di akhir tahun. Oleh karena itu, PTX wajib melakukan koreksi fiskal negatif pada SPT tahunan supaya tidak terjadi pajak ganda. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih koreksi negatif ini dilakukan? Koreksi negatif ini dilakukan karena pendapatan komersial yang kita catat di laporan keuangan lebih tinggi daripada pendapatan menurut fiskal. Jadi, intinya adalah pengelolaan kas bukan hanya sekedar pencatatan soal angka, tetapi bagaimana cara kita memahami klasifikasi kas dan juga perlakuan perpajakan secara tepat. Dengan melakukan rekonsiliasi bank yang akurat dan koreksi fiskal yang sesuai dengan aturan, perusahaan telah menjalankan tata kelola akuntansi perpajakan dengan patuh dan transparan. Sekian pemaparan video materi dari kami mengenai kas dan setara kas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, cerdas, tepat, luar biasa.